Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi yang sejuk, ya sejuk udara, ya sejuk AC, dan sama dengan tiris. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan umur yang panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, kemudian sholat sunnah tahiyat masjid, kemudian sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian hadis arba'in. Banyak pahala kita Pak ya. Amin. Mudah-mudahan dengan pahala itu menjadikan Allah ridho kepada kita. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan semesta alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan juga rahmat dan salam itu tercurah limpahkan kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in yang mulia, dan ajarannya mudah-mudahan yang senantiasa istiqomah kita jalankan sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas tentang perkara syubhat. Jadi, itu yang harus kita hindari. Sudah mulai mengantuk Pak? Ayo nu sahur ya. Kunang-kunang. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan hadis yang ke-7. Ada yang mau jadi relawan volunteer? Mangga Pak Haji. Agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Al-Jadal radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala adillu nasihatun qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li immatil muslimin wa amatihim rawahu Muslim. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ini duet. Al-Bukhari gurunya, Muslim muridnya. Ini satu generasi Pak ya. Jadi Imam Malik yang kita kenal dengan mazhab Malik itu, Malikiyah, itu punya murid namanya Muhammad bin Idris, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim. Dan Bukhari Muslim ini itu di dalam mengkodifikasi hadis atau mengumpulkan hadis itu mereka satu sama lain saling menggenapi, sehingga terkenal hadis kalau diriwayatkan oleh beliau ini itu sudah pasti kesohihannya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada qaul atau hadis dari Imam Asy-Syafi'i misalnya atau Imam Malik, maka itu tidak sahih umpama. Yang sahih itu dari Bukhari Muslim. Mereka tuh muridnya Pak. Para mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hambal dulu. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal punya murid Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim. Jadi kalau seandainya kita kalau diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i atau Imam Malik itu harus dicek lagi karena kurang sahih umpama.
Yang sahih itu Bukhari dan Muslim. Justru Imam Bukhari dan Muslim mengambil banyak hadis dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Ahmad bin Hambalnya gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Nah, yang kita sebut tadi Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, itu sudah bukan lagi level ulama hadis, lebih tinggi dari ulama hadis. Makanya mereka bisa memfatwakan. Kalau Imam Bukhari dan Muslim itu hanya intelektual dari sisi hadis saja. Jadi ada orang yang khusus peneliti hadis. Kalau sekarang mah BRIN, Pak. Badan Riset Nasional ya. Yang tadinya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dulu saya magang di sana Pak, di Jakarta waktu sekolah. Jadi tahu. Dan sekarang jadi BRIN, lebih umum, Badan Riset Nasional. Tapi itu riset nanawan. Karena di kita mah riset itu kadang-kadang tidak sepadan dengan dunia industri. Sehingga banyak riset-riset yang dihasilkan tetapi tidak menopang tentang industri. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ada gap, ada pemisah, ada semacam kesenjangan antara dunia industri kita dengan penelitian. Jadi penelitian anggar gitu. Tapi tidak berdampak langsung pada dunia industri. Sehingga ya anggar otomotif masih impor, segala macam masih impor karena tidak berdampak, seperti tidak berdampak. Jadi ulama hadis Imam Bukhari dan Muslim itu hanya sebatas kualifikasi, sedangkan di atas itu bisa berfatwa. Nah, jadi contoh Imam Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Malik, dari sekian ratusan ribu hadis, mereka bukan hanya menghafal hadis-hadis sahih dari Nabi, tapi juga menghafal hadis-hadis palsu, hadis yang kita kenal dengan hadis dhaif, ya, hadis yang lemah. Mereka semua hafal itu ratusan ribu hadis, Pak. Sehingga apa? Bisa memfatwakan dari sekian ratusan ribu hadis itu. Mereka akan kumpulkan, oh ini riwayat yang menjelaskan tentang perkara sholat. Semua mereka tahu dari hadis mana perkara sholat. Nanti ada hadis tentang puasa, mereka tahu hadis tentang puasa. Sehingga pada saat mereka menentukan, sholat itu dianjurkan menggunakan usoli. Nah, itu sudah dengan ijtihad mereka. Ada sholat itu tidak perlu usoli karena niatnya dari hati. Nah, itu mereka dari semua sekumpulan hadis itu, sehingga kesimpulannya nanti mau pakai usoli mau pakai tidak, kedua-duanya ada ijtihad dari ulama, bisa digunakan. Begitu. Itu ya. Jadi jangan dipertentangkan Bukhari dengan Muslim dan keempat mazhab lain. Itu gurunya guru hadis, ulama di atas ulama hadis. Kita masuk pada pembahasan An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Ruqayyah. Pernah dengar nggak Pak Abu Ruqayyah ini? Belum. Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Kalau Ya'juj wa Ma'juj ceritanya pernah dengar? Dajjal pernah dengar? Orang yang menceritakan tentang adanya Dajjal, melihat Dajjal, itu adalah Abi Ruqayyah ini. Jadi Abu Ruqayyah ini ceritanya pada saat sedang berlayar di lautan, itu terdampar di satu pulau. Entah itu di mana, Pak. Beliau juga tidak tahu. Dapami ayeuna mah tiasa ditinggal di Google Map. Oh, itu Abi nuju di pulau Kelor. Menuju pulau Pulau Seribu, Pulau Raja Ampat, jadi bisa tahu kami ayeuna mah gitu, ditinggali. Kan dulu tidak ada Google Map, Pak. Jadi kalau menemui satu tempat ya sudah, nggak tahu itu di mana. Jadi satu waktu Abu Ruqayyah ini berlayar, kemudian beliau terdampar di satu pulau. Nah, di pulau itu beliau ternyata melihat ada makhluk namanya Al-Jasasa. Al-Jasasa ini makhluk yang berbulu banyak dan besar itu. Kemudian Al-Jasasa ini ngobrol dengan Abu Ruqayyah ini. Dan singkat cerita, Abu Ruqayyah dibawa ke satu tempat dan dipertemukan dengan makhluk yang berbadan besar bermata satu. Makhluk badan besar tapi bermata satu.
Nah ternyata ini yang kemudian hari Nabi mengatakan, oh itu Dajjal. Nah, salah satu percakapan beliau dengan Dajjal ini apa? Ya, kita simak ya. Jadi Abu Ruqayyah ini nama lengkapnya adalah Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari. Beliau ini dari Syam, Palestina, Pak. Dari Syam, Palestina kalau sekarang. Karena Syam itu dulu negeri yang besar sekali, Pak. Nanti Syam ini dibagi menjadi ada Syria, ada Palestina, ada Libanon, ada Yordania. Keempat negara sekarang dulu disebut dengan Syam. Besar ini, Pak, besar dulu tuh. Berbatasan langsung dengan Mesir. Kemudian kalau sekarang itu apa namanya di Afrika juga ya, berbatasan. Nah Syam ini keempat negara kalau sekarang itu punya apa namanya telaga, lembah, danau yang disebut nanti dengan Danau Tiberias. Nah ini yang jadi pokok bahasan mereka berdua pada saat mengobrol. Damim Ad-Dari ini meriwayatkan kurang lebih 18 hadis, Pak. Di sejarah, di riwayat hadis, Damim Ad-Dari itu beliau meriwayatkan kurang lebih 18 hadis. Dan yang paling terkenal di hadis Al-Arba'in yang ketujuh ini, yaitu agama adalah nasihat. Nah, pada satu waktu Damim Ad-Dari, Abu Ruqayyah ini ya, masuk ke pulau itu kemudian bertemu dengan satu makhluk namanya Al-Jasasah yang mengantarkan beliau ke yang namanya Dajjal. Dajjal itu sedang terikat di rantai besar. Jadi saat ini itu sedang terikat. Dan ini hadisnya sahih, Pak. Nanti ada di hadis 2949 kalau nggak salah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ditanya oleh Dajjal ini kepada Abu Ruqayyah ini. Kata Dajjal itu bertanya, apakah saat ini sudah datang kepada kalian yang bernama Muhammad, Nabi terakhir? Kata Abu Ruqayyah, na'am, bala, betul. Saat ini sudah ada. Dan sedang ada di Madinah, namanya Muhammad. Yang kedua adalah, apakah Danau Tiberias itu sekarang airnya penuh? Penuh, kata Abu Ruqayyah. Karena Abu Ruqayyah dari Palestina, negaranya sendiri. Gitu. Jadi tahu, saat ini apakah penuh? Penuh. Kemudian ditanya, kalau seandainya nanti danau itu mengering, maka berarti itu pertanda aku akan segera keluar. Dan ternyata, Pak, nubuah Nabi ini yang pada saat itu diceritakan dari Abu Ruqayyah kemudian kepada Nabi, Nabi langsung membenarkan. Karena kata Nabi, cerita ini sama dengan yang aku ceritakan kepada kalian tentang kedatangan Al-Masih. Dan Nabi itu nubuatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Danau Tiberias yang sekarang ada di tengah-tengah Israel, Pak, yang sekarang kan Palestina itu dicaplok oleh Israel itu, Danau Tiberias ini masuk ke wilayah Israel sekarang, Pak. Jadi Palestina itu sekarang sudah tidak punya danau. Danaunya itu sudah masuk ke area Israel. Ternyata Danau Tiberias ini, Pak, saat ini itu mulai mengering. Mulai mengering. Nanti Bapak bisa searching ya di internet. Danau Tiberias itu, Pak, selama beberapa dekade terakhir ini ternyata terus mengering. Ya. Makanya karena ini menjadi pertanda akhir zaman, nah orang-orang Israel itu akhirnya membalikan siklus air. Jadi ini misalkan danau. Danau ini, Pak, ini dipakai oleh orang Israel untuk macam-macam nih, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian karena ini terus mengering, Pak, hampir habis. Danau ini hampir habis. Maka orang Israel itu membuat namanya desalinasi. Dari sini diambil, airnya kan kembali ke tanah. Nah, mereka bikin pipa, dikembalikan lagi ke sini. Itu, dikembali desalinasi namanya. Jadi dibersihkan lagi dalam prosesnya, kemudian dimasukkan lagi ke sini. Kemarin ngikuti ini nggak, Pak, perang Israel Hamas nggak? Mereka kan bikin pipa terus dikasih air, nah itu namanya desalinasi. Dari air laut dimasukkan ke satu pipa besar, dari pipa besar nanti keluarnya air bersih. Itu, Pak. Kemudian dari air bersih itu kan dipakai oleh manusia segala macam.
Nah, dari air bersih jadi air kotor lagi kan. Nah, masuk nanti ke laut jadi air bersih lagi. Nah, itu proses itu namanya desalinasi. Itu terjadi kemarin di perang Hamas Palestina. Nah, selama beberapa dekade terakhir, Danau Tiberias ini ternyata mengering. Nah, ini berarti tereh, Pak. Anu can nikah, tah. Can nikah buru, Pak. Can gaduh deui, tah buru Pak Yadi. Bilih ya, bilih sekedap deui. Itu ya. Jadi pembahasan tentang Danau Tiberias ini ternyata yang jadi nubuat Nabi betul, Pak ya. Karena itu terbukti sekarang terus mengering. Jadi siga orang teh nanti Pak jam pasir, Pak, jam pasir. Jam pasir itu kan dihitung mundur kan. Nah, seperti begitu, Pak. Ternyata kesini, oh ternyata terbukti terus mengering. Berarti nubuat Nabi ini benar, makanya Nabi disebut Shadiq wal Masduq kan. Kemarin di hadis yang keempat, Shadiq wal Masduq. Beliau itu orang yang benar dan terpercaya. Kalau mengatakan sesuatu itu pasti benar. Pasti benar. Makanya ini 1400 tahun yang lalu saat ini terbukti. Terus saja mengering, Pak. Sampai nanti kemudian, nah yang ketiganya percakapan mereka tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kan banyak yang mengatakan Ya'juj wal Ma'juj misalkan binatang melata gitu ya. Kemudian ada monster, enggak. Ya'juj wa Ma'juj itu adalah manusia biasa tapi berbadan besar. Nah, ini kisahnya dulu ada seorang nabi namanya Nabi Zulkarnain. Tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul, tapi disebutkan dalam beberapa surah. Ya, namanya Zulkarnain, seorang raja besar, penguasa bumi dulu. Jadi pernah dulu dikuasai oleh satu pemerintah, yaitu Zulkarnain ini. Nah, Zulkarnain ini itu terkenal dengan raja penguasa yang adil. Nah, kemudian satu waktu mereka bertemu di satu tempat antara dua gunung. Kata penduduk sekitar, Zulkarnain ini sering pelesiran, Pak. Sering apa kalau sekarang? Bukan piknik yang macam-macam ya, maksudnya apa ya? Belusukan. Nah, belusukan, Pak, kalau sekarang. Suka belusukan ke rakyatnya. Dulu belusukannya Pak nggak tanggung-tanggung seluruh dunia, Pak, karena satu wilayah kan. Makanya kemudian di beberapa ayat Al-Quran mengatakan dulu kami jadikan bumi ini satu hamparan. Maka seperti yang disebutkan di surah Al-Baqarah ayat ke-21 ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa binaa tuh. Jadi dulu itu Pak bumi itu satu. Bumi itu satu hamparan gitu, yang kemudian mereka nanti terpecah, akhirnya jadi pulau-pulau. Dan terbukti Pak, memang pulau itu nanti bergerak, satu sama lain itu bergerak, sehingga memisahkan antara lautan dan daratan. Dulu itu satu gitu. Nah, Nabi Zulkarnain ini suka bepergian ke sana kemari, timur barat, kemudian di tengah-tengah itu ada satu tempat, Ya'juj wa Ma'juj. Mereka bertemu dengan sekelompok orang. Kata mereka, kalau sekarang mah, wahai raja, kami ini melihat ada sekelompok orang, ini makhluk berarti Pak, sekelompok orang yang suka merusak di bumi. Namanya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kata si penduduk ini, kalau kamu bisa membunuh mereka atau membinasakan mereka, kami mau upah gitu. Kami mau upah. Kata Nabi Zulkarnain, tidak perlu. Nah, sudah jadi raja kok Pak. Nah, kemudian singkat cerita, Nabi Zulkarnain untuk supaya mereka tidak keluar, akhirnya dibikin tembok besar. Nah, tembok ini yang kemudian sampai sekarang belum terbongkar. Tapi kalau ini nubuat Nabi, berarti ini betul. Tinggal menunggu waktu saja. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini akan keluar setelah era Dajjal. Jadi nanti Dajjal dulu, baru kemudian Ya'juj wa Ma'juj. Sehingga nanti di akhir zaman yang tersisa hanyalah orang-orang fasik. Orang-orang beriman dalam satu kali tiupan gitu ya. Itu sudah meninggal. Makanya nanti di akhir zaman orang yang tersisa hanya orang-orang yang fasik dan munafik. Orang-orang beriman sudah berpulang semua. Gitu. Nah, ini kisah ini Pak, ini diceritakan oleh siapa? Abu Ruqayyah yang meriwayatkan hadis ini. Makanya
ulama itu memasukkan Abu Ruqayyah itu ke dalam sahabat yang mulia, dan beliau ini menjadi salah satu periwayat hadis yang terpercaya gitu. Karena ada nanti beberapa, kalau kita belajar tentang ilmu hadis, ada beberapa perawi nanti yang dipertanyakan. Nah, ini termasuk salah satu orang yang terpercaya. Nah, kenapa Syam pada saat itu dibagi? Nah, sekarang kan sudah terbagi nih Pak, ada 4. Kapan itu dibagi? Pada saat dulu Perang Dunia I. Perang Dunia I waktu itu kalah Turki Utsmani kan. Kalau sejarahnya dulu, Turki Utsmani itu dulu sudah mulai goyah Pak. Kalau Bapak baca sejarahnya atau lihat filmnya, Turki Utsmani itu sudah dalam kondisi lemah pada saat itu. Padahal pernah menjadi pemerintahan yang luar biasa di dunia. Nah, Turki Utsmani ini dari luar itu memang diobok-obok oleh Inggris dan Perancis. Dengan sekutu-sekutunya, ada Belanda dan sekutu-sekutunya itu. Nah, pada saat itu, pada Perang Dunia I, kalahlah ceritanya Turki Utsmani. Yang kelompok barat ini yang penguasa Inggris, Perancis, Belanda, mereka akhirnya membagi 2 wilayah. Jadi ada Lebanon dengan Suriah, Palestina, Yordania, sebagian Irak. Jadi nanti dibagi nih Pak, sesuka-suka mereka nih. Perancis itu wilayah jajahannya Suriah dan Lebanon. Kemudian Inggris itu wilayah jajahannya Palestina dan Yordania. Sesuka-suka mereka. Kalau Islam nggak begitu itu. Ya ditetapkan saja satu wilayah. Tapi kalau orang kafir ya begitu. Sesuka-suka mereka membagi wilayah. Sehingga ya sampai dengan saat ini Pak selalu terjadi konflik. Bahkan Suriah itu salah satu negara yang paling rentan. Salah satu negara paling rentan saat ini. Terjadi banyak pertumpahan darah antar suku sesama saudara. Tahun 1948 kemudian berdiri namanya Israel. Itu juga bentukan Pak. Karena dulu tanah Israel tidak ada, yang ada Palestina. Tiba-tiba di antara Syam itu, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, tiba-tiba muncul satu negara seuprit. Yang kemudian sekarang membesar karena Zionisme. Ini luar biasa memang. Ini sejarah. Nah, Nabi kemudian mengatakan pada saat itu kepada sahabat yang lain pada saat ditanya. Hadis riwayat Muslim nomor 2942. Ini dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membahas tentang Dajjal. Dan Dajjal ini kemudian disambungkan dengan pengalaman Abu Ruqayyah, Tamim Ad-Dari. Dan kemudian Nabi membenarkan apa yang disampaikan beliau. Berarti sudah sangat dekat Pak, poinnya itu. Sudah sangat dekat, tapi dekatnya dari dulu sekarang kan sudah ribuan tahun ya. Tapi intinya apa? Nubuat Nabi betul, sungai Tiberias makin mengering. Kemudian fitnah luar biasa sekarang. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Kan begitu. Lalu apa? Halo, Assalamualaikum teh. Aya jalmian apa teh? Ya ngadangukeun apa kumaha? Khusyuknya Pak. Khusyuk dugikeun ka kenging ilham. Pami diceritakeun Dajjal tadi na impian teh, wah, tepang sesang Dajjal Pak. Aya pengawasan dugi ka ngimpi gitu. Begitu pembahasan Dajjal. Mimpi Dajjal. Nah, berita tentang Ya'juj wa Ma'juj ini itu ada di surah Al-Kahfi ayat 94 sampai 98 ya, diceritakan dari Zulkarnain itu, dari mulai Zulkarnain. Kemudian juga di surah Al-Anbiya ayat 96 sampai 97. Kemudian hadis riwayat Muslim juga nomor 2937 menjelaskan tentang Ya'juj wa Ma'juj akan keluar, mereka akan melewati danau Tiberias dan meminumnya sampai habis. Ini bayangkan Pak, danau itu bisa sampai habis diminum. Nah, siga kumaha coba Pak patuanganna. Diminum sampai habis, orang paling oge seteko kan. Ieu mah sadanau Pak habis. Artinya manusia ini manusia besar gitu Pak, raksasa. Raksasa ini Pak. Jadi sekali minumnya itu bisa habisin danau kan luar biasa. Sampai kemudian kok mereka jumlahnya banyak sekali kata Nabi. Banyak ini Pak. Nah kemudian mereka melewati sungai Tiberias itu, mereka meminum. Sebagiannya nggak kebagian.
Masih nggak kebagian Pak, saking banyaknya itu makhluknya, kemudian besarnya atau banyaknya air juga tidak bisa mencukupi kelompok mereka. Maka kelompok lain mengatakan, loh kemarin di sini ada air, sekarang nggak ada, padahal oleh kelompok mereka sendiri sudah habis dulu. Luar biasa, danau ini, nggak main-main. Berarti memang besar itu Pak, besar dan banyak. Makanya nanti di akhir zaman Pak, itu akan dipenuhi dunia ini salah satunya dengan Ya'juj wa Ma'juj. Penduduk lokal sudah tidak ada Pak. Tuh. Dikelompok oleh mereka saja. Maka pantas kemudian membuat nabi yang lain mengatakan di akhir zaman hanya akan ada orang-orang munafik dan fasik. Artinya orang-orang beriman dalam satu kali tiupan itu sudah meninggal semua. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan itu Pak. Dan tersawiyos gitu. Meninggal oke, anu penting mah iman. Bade Pak Imam usul pilih kayak pesan-pesan terakhir. Jadi Ya'juj wa Ma'juj ini Pak bukan monster, mereka manusia biasa dan kekuatannya sangat kuat sekali sehingga bisa merusak alam. Bayangkan aja, berarti umpama gitu pami urang makan nyabutan jukut. Iya mah tangkal beringin teh cabutanna sakieu berarti sangat kuatnya mereka Pak. Mereka manusia biasa tapi besar. Tapi bukan monster Pak. Bukan monster. Manusia biasa. Ini dikisahkan ya, ada di riwayat hadis Bukhari Muslim. Mereka juga katanya adalah keturunan Adam. Sama ya. Kemudian ada yang mengatakan oh mereka alien. Enggak, bukan, mereka manusia biasa, bukan alien. Alien masih mitos. Ya. Nah saat ini mereka ada di satu tempat yang tidak tahu dan Nabi juga tidak memberitahu di mana. Nah sehingga ini berarti masih misteri. Kalaulah sekarang mereka tahu ada di mana, nah pasti sebagian orang ngirim nuklir katanya Korea Utara kerjasama sareng Iran, sareng Cina, sareng Rusia, sareng Amerika, ngebombardir atau pakai bom nuklir selesai. Tapi kan belum diketahui. Nah itu risalah Nabi yang memang untuk diimani saja. Nah, kita masuk pada pembahasan hadis berikutnya. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Nasihah. Ad-dinu itu apa artinya, Pak? Agama. Kalau nur, kalau Nuruddin, nah, kira-kira pantas tapi itu, Pak. Dan itulah doa orang tua Pak. Orang tua ya Allah mugia ya murang kali teh jantan cahaya agama menerangi agama dan mungkin panginten eta Pak. Nah tiba-tiba teh kieu padahal sakola teh sarjana komputer kok ngatadina Pak. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, qulna liman, kata para sahabat, qulna liman, apa itu yang dimaksud dengan agama nasihat itu? Qala, kata Nabi, nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada Rasul, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Sekarang pertanyaan saya, nasihat itu apa sih? Ayo. Piwajang. Terus apa lagi Pak? Ayo. Papatah. Wah, papatah. Pak itu Pak Kus gimana, wangsitnya sudah banyak? Gimana Pak Kus? Nasihat, apa nasihat Pak Kus? Pepeling. Ayo, cuman tinggal ganti nama unggul ada Pak. Tapi pepeling, papatah, nasihat. Apalagi Pak? Apalagi? Ini kelompok gimana nih? Ada suaranya kan? Ayo. Pak Sony, mana Pak Sony? Apa itu nasihat Pak Sony? Yang selama ini kita kenal, nasihat itu cuma satu makna. Ya, nah ini kita bahas di hadis ini. Ternyata banyak mana Pak nasihat itu. Nasihat itu berasal dari bahasa Arab nasoha. Nasoha artinya murni. Nasoha artinya murni. Dikatakan zahaban nasoha. Zahaba itu emas, nasoha murni. Apa yang dimaksud zahaban nasoha emas murni?
Emas murni itu Bapak pami kaci kotok kamaling ping kalebet nade kada itu ka gunung. Itu gunung gunung Sinai itu Pak. Gunung Pongkor sareng gunung Cikotok. Nah, itu satu urat, saurat Pak namanya saurat. Pernah apal tuh saurat sejalur. Gunung Pongkor, gunung Cikotok. Nah, sejalur itu Pak, aya urat. Nah, ini banyak emas Pak. Kalau kita ngikutin jalur namanya jalur emas, urat emas, nah itu banyak emas-emas di situ. Termasuk emas tauhid, emas Marno, emas-emas. Nah, emas ini Pak, Bapak pernah lihat langsung nggak emasnya? Jangan ya, dibayangannya kuning atau apa? Kuning ya? Enggak, kuning itu sipuh Pak, sudah diwarnai. Aslinya enggak, aslinya itu putih. Nah, seperti perak, aslinya begitu Pak. Jadi kalau yang sudah kuning itu sudah dikasih warna. Nah, aslinya itu putih. Nah, dulu mah Pak, Kapungkur mah pernah gitu, ku mamang teh pas ka Cikotok ditinggalikeun masih emas murninya, emas apa? Emas yang masih gelondongannya. Nah, emas gelondongannya itu bisa sekarung Pak Cana. Sekarung, masih bercampur dengan batu dan tanah. Nah, basi bahan. Nanti diproses namanya dikuik. Dikuik itu dipisahkan antara emas asli dengan tanah ya, unsur-unsur yang lain pakai cairan. Nah, cairan ini itu digelondong sampai itu 2 hari 3 hari Pak, itu prosesnya. Nanti akan terpisah sendiri. Oh iya, ada gerintil-gerintil kecil gitu Pak. Itu sudah bisa di ini. Nah, dari satu karung itu bisa jadi 1 kilo. Ya, 1 kilo emas. Makanya di ditung apa? Memang benghar. Sekolahnya di luar gitu. Maksudnya di luar bayah. Sana di luar negeri. Di luar bayah, misalnya di Serang gitu. Dan seorangnya Pandeglang, terus di mana di Bandung. Oh iya sekolahnya di luar. Oh di luar negeri untuk di luar Rangkas. Oh maksudnya di Bandung. Di Bandung. Seorang di Bandung, Pak. Mantap kayak mau tuh payamin tuh. Kayak ngingna orang mana coba? Ayo payamin orang mana? Orang Bayah tuh, orang Malimpingnya. Orang Malimping. Mantap. Pas begitu ngapel teh kan itu, wih nate di pasian empingnya. Lemeng emping. Gula berem apa itu gitu. Tah, jadi emas yang sudah dipisahkan, yang sudah murni, tidak ada batu, tidak ada tanah, disebut dengan nasoha. Zahaban nasoha. Muncul dari batu, kemudian bercampur emas, bercampur tanah, muncullah emas murni, ini yang disebut dengan zahaban nasoha. Jadi, nasoha itu artinya murni. Kenapa ad-dinu disebut dengan nasihat? Bahwa agama nanti akan memurnikan akidah. Memurnikan segala sesuatu yang bercampur antara halal dengan haram. Maka hadis ini oleh ulama Imam An-Nawawi itu diletakkan setelah pembahasan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ini haram jelas, ini halal jelas. Wa bainahuma diantaranya itu ada yang namanya syubhat. Maka di hadis ini menjelaskan agama itu untuk memurnikan mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Gitu Pak. Dan haram itu kemudian dibagi lagi nanti, yang halal dibagi menjadi 4 kan. Ada makruh, ada halal, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Haram tersendiri. Gitu ya. Nah, selain wejangan berarti nasihat itu bermakna murni. Makanya disebut kok di sini hadis kalau nggak ngaji nih Pak, kok Allah butuh nasihat. Coba Bapak artikan itu. Nasihat kepada Allah loh. Nasihat kepada Allah teh kumaha maksudna teh? Pami satu pengertian nasihat adalah wejangan, masa iya Allah butuh wejangan? Nah, berarti maknanya bukan wejangan, meskipun salah satu diantaranya wejangan. Agama itu sebagai nasihat, wejangan kepada orang-orang yang beriman untuk beribadah. Tapi nasihat di sini bermakna murni, bahwa harus memurnikan ibadah kepada Allah. Wa ma umiru
illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Nah itu maksudnya. Mukhlishina lahuddin itu sebagai nasihat kepada Allah, sebagai memurnikan niat ibadah kepada Allah, tidak ke yang lain. Itu satu pengertian nasihat. Kemudian ada lagi pengertian nasihat adalah dulu dikatakan oleh bangsa Arab, nasihat itu ini ada kain terkoyak, apa terkoyak itu? Sobek. Kemudian disatukan begini. Nah, disatukan, dijahit. Itu juga disebut dengan nasoha. Disebut juga dengan nasoha. Artinya apa? Bahwa nasihat itu juga itu bermakna sesuatu yang merekatkan. Yang tadinya ibadah kita kurang. Kemudian nanti diberikan nasihat, direkatkan lagi supaya dekat dengan Allah. Itu juga nasihat. Makanya din ini bermakna seperti menjahit baju, merekatkan sesuatu yang terpisah. Nah, gitu. Itu dua pengertian tuh. Ya, jadi ada tadi ada apa? Ada murni, kemudian ada yang kedua menjahit. Kemudian yang ketiga juga ternyata bermakna setia atau kejujuran. Jadi nasoha itu juga bermakna setia atau kejujuran. Nah, seperti dalam kalimat mukhlishina lahuddin, itu nasihat yang dimaksud bukan nasihat kepada Allah dalam arti tadi wejangan, tetapi juga setia. Hanya kepada Allah saja kita beribadah. Nah, maksudnya begitu. Kemudian juga bermakna ketulusan. Ada banyak Pak satu kalimat di bahasa Arab maknanya banyak itu. Makanya kemarin yang saya sampaikan terkait dengan definisi tentang bid'ah, sebentar dulu, kalau cuma dicontohkan itu baru satu definisi. Padahal syariat itu bukan hanya contoh, tapi keteladanan, kemudian ada yang disampaikan Nabi meskipun tidak dilakukan pada zamannya. Kemudian juga yang disebut dengan takrir. Maka kalimat dicontohkan, tidak dicontohkan itu harus kita ubah definisi bid'ahnya, itu tidak disyariatkan. Kalau disyariatkan bisa disampaikan oleh Nabi, kemudian nanti dikiaskan oleh ulama. Kemudian yang memang nanti diajarkan langsung oleh Nabi, meskipun nanti tidak melakukan pada masanya, atau takrir. Takrir itu konfirmasi, tidak melarang juga tidak mengiyakan. Kemudian ternyata kalimat nasoha juga memiliki arti ketekunan dan dedikasi di dalam kebaikan. Nah, makanya ini kita sering mendengar ya, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu juga nasihat, Pak. Bahwa menetapkan diri pada kebaikan itu bermakna juga nasihat. Tuh, banyak berarti Pak nasihat itu artinya. Berarti kita bisa maknai begini. Orang kalau diberikan nasihat tidak menerima, berarti sesungguhnya dia tidak beragama. Begitu Pak. Orang yang tidak menerima nasihat dari orang lain berarti sebetulnya dia tidak beragama. Karena pada dasarnya agama itu nasihat. Untuk kita apa? Senantiasa lebih baik. Itu. Kemudian, kalau orang yang sholat tetapi masih dalam kondisi bermaksiat, maka sesungguhnya dia juga beragamanya dipermasalahkan. Karena apa? Kemurniannya tidak ada. Gitu. Padahal ad-dinun nasihat, agama itu menjadi nasihat untuk memurnikan ibadah kita dengan Allah. Maka ada orang yang mengatakan, misalkan begini, saya beribadah, berdoa misalkan melalui perantara, umpama ini. Kan ada begitu ya? Beribadah melalui perantara gitu. Dan itu Allah jelaskan di Quran. Saya coba jelaskan ini ya. Soalnya ada memang sebagian di kalangan kita yang doa itu ada perantara. Ada via. Harusnya tanpa perantara. Nih, dalilnya di surat Az-Zumar ayat 3 dan dalil dari surat Yunus ayat 18. Hati-hati bagi orang yang bermohon kepada Allah itu melalui perantara. Kenapa? Karena dulu juga orang-orang musyrikin itu juga berdoa kepada berhala, katanya apa? Walladzina takhadhu min dunih
Auliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, min duni itu selain Allah. Apa kata mereka, Pak? Auliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak menyembah berhalanya, melainkan mereka menjadi perantara kami dengan Allah. Tahu, Pak? Itu kata mereka tuh. Kami tidak menyembah berhalanya, ini pembelaan mereka. Kami hanya menjadikan berhala itu sebagai perantara kepada Allah. Dan dulu juga agama tauhid sudah ada, Pak, ke mereka itu. Makanya mereka juga kalau sumpah wallahi. Abu Jahal itu kalau sumpah wallahi, Pak. Orang-orang kafir Quraisy itu kafir, tapi mereka menyebut wallahi, wallahi, wallahi. Makanya coba Bapak nanti bisa buka film sirah yang menyebutkan beberapa film sirah nabawiyah tuh, Pak. Diambil dari sirah nabawiyah, kisah sahabat dengan Nabi itu. Pada saat orang-orang kafir Quraisy itu menyebutkan sesuatu yang yakin gitu, mereka menyebut wallahi, wallahi, wallahi. Padahal mereka bukan menyembah Allah secara murni. Dan ternyata mereka sudah menyembah Allah, tapi melalui perantara, yaitu berhala. Makanya hati-hati kalau kita berdoa pakai perantara gitu. Tidak perlu, Pak, doa pakai perantara. Mama kuburan, ini orang soleh. Orang soleh itu, Pak, diminta doanya pada saat hidup. Pada saat hidup, bukan mereka meninggal. Gitu. Kenapa demikian? Ada syariatnya. Nabi satu waktu diminta oleh sahabat untuk mendoakan supaya masuk surga. Salah satu yang yang terkenal itu adalah pada saat Nabi ditanya. Nabi mengatakan, kalau seandainya hari ini ada seseorang yang tidak sengaja aku pukul, maka saat ini silahkan. Ini pada saat detik-detik sebelum Nabi meninggal. Kalau memang ada seseorang yang pernah aku sakiti, hari ini silahkan untuk membalas. Qais, salah satunya sahabat, itu terkenal kisah itu, Pak. Jadi meminta untuk didoakan oleh Nabi, tapi orang solehnya masih hidup. Kalau sudah meninggal ya jangan. Sudah bahasan kemarin ya, orang yang sudah meninggal ripuh, Pak, sudah ripuh gitu, pas ripuh. Mantap, tidak diperlukan lagi doanya ke kita. Kebalik, yang ada adalah kita mendoakan mereka yang sudah meninggal. Sampai sini bisa dipahami nggak, Pak? Jadi tidak perlu ada perantara di dalam hubungan kita dengan Allah. Langsung saja ud'uni astajib lakum. Kenapa doa kita kurang pol kah? Apa bahasa Arab kita kurang fasih kah? Dan Allah Maha tahu ya. Apa maksud dan tujuan yang ada di hati kita, Allah tahu. Nah, tawasul itu, Pak, itu mendoakan. Jangan dianggap itu meminta kepada orang yang sudah meninggal. Enggak, tawasul itu adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Intinya mah begitu. Nah, kan yang berhamburan informasinya kan meminta perantara, enggak. Tawasul itu adalah kita mendoakan orang-orang yang meninggal. Apa sih doa dalam tawasul itu? Salah satunya Allah maghfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wali jaddina wali jaddatina wali ustadina. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya seperti mereka menyayangi pada saat masih kecil. Kemudian wali jaddina kepada tetangga, kerabat, wali jaddatina baik yang jauh maupun dekat. Wali ustadzina kepada guru-guru kami, guru-guru kita semua yang pernah mengajarkan alif batasa kepada kita, yang pernah mengajarkan 1, 2 tambah 1, 4 gitu, dan seterusnya. Guru-guru kita yang berjasa dalam hidup kita doakan mereka. Tuh, luar biasa agama apa? Kemudian apalagi wali jami'il muslimin wal muslimat, orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dari pertama kali zaman Nabi Adam sampai nanti kemudian akhir zaman, mereka semua mudah-mudahan kau ampuni. Luar biasa itu, Pak. Kita berdoa untuk semua. Itu isi dari tawasul. Bukan yang aneh-aneh sebetulnya, Pak. Cuman seperti aneh gitu. Oh, tawasul itu meminta. Enggak, tawasul itu mendoakan yang mayit. Cuman bahasanya saja. Ada tahlil. Tahlil juga apa? Jangan anti ke tahlil. Tahlil itu mendoakan yang mayit. Yang bermasalah di harinya itu. Cuman harinya doang. Yang lainnya mah ada syariatnya gitu. Nah, hati-hati di pengertian. Salah pengertian, salah definisi, salah menjustifikasi orang, wah itu bahaya. Bid'ah itu akan dikembalikan kepada dirinya. Kalau mudah membidah, bidah, nanti kembali kepada dirinya yang bid'ah gitu. Hati-hati.
Masih Pak? Masih. Aman ya. Kemudian apa lagi Pak? Bapak ya, bade ngopi. Bade ngopi. Ayah kan kopi anu disaring Pak. Ayah sok di kafe-kafe tuh Pak. Kopi nanti disaring. Tapi Pak Haji Dudung hante da sigana mah sareng bubuk-bubuk. Mantap kok ieu teh perasaan gitu. Ngopi teh cenah wareg. Ngopi wareg teh kumaha perasaan cai gitu. Ternyata sareng bubuk ampas. Ada memang, ada sebagian orang gitu nu ngopi teh henteu caina wungkul tapi sareng ampas-ampas langkung nikmat cenah. Nah, dalam agama Pak, nyaring kopi, nyaring teh dari ampas kemudian muncul air, nah itu juga namanya nasihat. Nasihat Pak, itu juga bermakna nasihat dalam agama. Maka nasihat ini banyak maknanya, jangan cuma satu. Kemudian apalagi keteguhan dan menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga nasihat. Makanya kalau diberikan nasihat jangan marah. Jangan marah, berusaha kita untuk tidak marah. Memang menyakitkan Pak ya. Menyakitkan memang, siga orang siga kumaha gitu. Nah, sami seperti as-sadiqin as-sidiqin. Sadiqin sidiqin itu dari satu akar makna yang sama Pak ya. Sodikin orang-orang yang jujur, as-sidikin orang-orang yang mempercayai. Bapak badai nganggo dina doa khusus di Al-Qur'an. Mau as-sodikin boleh, doa ya dalam doa. As-sodikin boleh, as-sidikin boleh. Maknanya sama ternyata Pak. Itu juga. Ulama mah yang mengerti bahasa, waduh luar biasa memang. Dibolak-balik bahasa ternyata itu juga. Maliki yaumiddin dengan Maliki yaumiddin beda atau sama? Ternyata sama. Amin. Berapa kan? Tapi ternyata nanti bermakna keseluruhannya secara kalimat memang nanti akan ada perbedaan. Tetapi beberapa wajah katanya beberapa qiraat itu bisa disamakan. Kan luar biasa ya. Makanya di dalam ilmu agama kenapa sih Islam itu diturunkan dalam bahasa Arab? Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Untuk salah satunya adalah karena Arab itu merupakan bahasa yang kaya makna. Satu bahasa maknanya banyak. Sehingga hati-hati dalam mengartikan sesuatu di bahasa Arab. Karena bisa jadi berbeda nanti. Sama seperti ungkapan begini. Innallaha yuhibbu man yansahu bi ikhlasin wa sidqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang memberi nasihat dengan ikhlas dan jujur. Jadi kalau memberikan nasihat harus ikhlas, tong dendam kesumat, Pak. Ngasih nasihat tapi nyarekan atau dicarekan dong. Mana yang pencek orang ya itu masalah nasihat, Pak. Nyekanan itu, Pak. Jadi bedakan antara memarahi dengan menasehati kan begitu. Kata Nabi harus disaring. Ini nasihatnya sudah baik, berarti menyampaikannya juga baik, begitu. Ya, badai menasehati tapi nggak goblok saya goblok. Tapi niatnya niat orang kan bener. Iya, niatnya mah bener, tapi caranya bagaimana? Maka agama mengatakan ad-dini nasihatu, agama yang disebut dengan nasihat itu adalah yang disampaikannya disaring dulu supaya orang tidak tersinggung. Begitu, disaring dulu. Kalau ini semua keluar keheul nanti kasih edat keheul. Wah, meluap-luap semua diucapkan. Enggak, kata Nabi dalam hadis ini, sebentar dulu, saring dulu. Ini nasihat yang baik, ini diri kamu, karakteristik, temperamen, segala macam ini pisahkan dulu. Kalau mau menasehati dengan cara yang baik, sehingga nanti yang keluar itu bisa diterima. Kalau tidak, nasihat isinya mah baik, tapi apa? Yang disampaikannya buruk, ya tidak menerima. Jadi sangat disayangkan perkara yang baik tapi dibungkus dengan perkara yang tidak baik, akhirnya dipahami tidak baik. Kan sayang, Pak. Sayang sekali itu. Nah, ini salah satu umpama saja. Amar ma'ruf nahi mungkar, mau misalkan membebaskan satu daerah dari miras. Begitu pedagang miras digebugan. Terus padagangna diacak-acak, dagangeuna teh diacak-acak. Itu kan bermasalah itu. Niatnya mah betul, mau memberantas miras. Tapi caranya itu apakah betul itu? Betul atau tidak?
Kan nasihat juga itu Pak, menegakkan kebenaran itu juga nasihat. Tapi caranya betul atau tidak? Gitu. Jadi harus dikembalikan. Maka Imam Malik pernah saya sampaikan ya, Imam Malik itu Pak, kalau menasehati muridnya, kalau salah nih, misalkan jadi imam gitu, dulu kisahnya itu, apapun saja pada saat mengajar, kemudian ada kesalahan di antara murid-muridnya, Imam Malik nanti tengah malam Pak, membangunkan si muridnya itu, kemudian tidak ada orang sama sekali, nggak ada, dipanggil. Nah, tadi teh siga nama rada lepat, kedahna teh kieu. Itu cuman berdua Pak, sehingga tidak ada orang lain yang tahu. Maka kemudian salah satu muridnya yang bernama Imam Syafi'i, yang kita kenal dengan nanti pendiri mazhab Imam Syafi'i itu, pada saat Imam Syafi'i ditanya, apa pendapat Anda tentang orang yang diberikan wejangan nasihat di depan umum? Jadi memberitahu kesalahan, mengkoreksi tapi di depan umum. Apa kata Imam Syafi'i? Apabila seseorang itu memberikan nasihat, seharusnya tidak ada orang yang tahu sekalipun cicak, Pak. Tidak boleh ada orang yang tahu. Karena ini menyangkut harga diri, Pak. Jadi kalau memberitahu di tempat yang tidak ada orang sama sekali. Hanya kita dengan beliau yang tahu. Nah, diberitahu. Kalau memberitahu di depan umum, kata Imam Asy-Syafi'i, itu bukan nasihat. Tapi sebuah penghinaan. Harus dipahami itu. Di WA privat, makanya ayat enkripsi end to end Pak. Di WA mah itu karena personal, nggak ada. Jadi yang harus dipahami, nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik dari definisi yang banyak tadi. Sehingga apabila nasihat itu disampaikan di halayak ramai, dan cek orang mah bapak teh keliru tapi di halayak ramai, itu hati-hati. Itu berarti sebuah penghinaan kata Imam Asy-Syafi'i. Maka dari sini harus kita pahami bahwa agama itu mengajarkan kita semurni-murninya ibadah, semurni-murninya hati, semurni-murninya ketauhidan. Bahkan tadi disebutkan, pada saat orang kafir Quraisy mengatakan berhala tidak kami sembah, itu hanya perantara kami dengan Allah. Kenapa sih harus ada perantara? Artinya agama di situ hadir. Nabi Muhammad kemudian menyampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoa saja langsung tanpa perlu via perantara, kecuali misalkan badai ngical tanah. Ayat ngical tanah kan sok aya Pak, tanpa perantara ya. Tuh, nu icalan tanah ge Pak, henteu aya perantara. Tuh. Komo berdoa dengan hubungan langsung dengan Allah. Aya dina nu bade ngical tanah Pak. Waduh, abi perantara ya Pak. Waduh, bahaya. Memang repot Pak. Di orai tapa itu memang perantara. Soalnya pamit ngangge perantara memang sok rada-rada sesah Pak, karena aya sebagian anu teu tiasa nyarios gitu. Kumaha yang perihal perkawis jual beli itu. Ya sudah berarti pakai perantara. Tapi itu hanya untuk berlaku di muamalah saja ya. Tidak berlaku untuk tauhid. Kalau tauhid langsung saja Pak, tanpa perantara, gaspol. Mau tahajud ada, duha ada, apalagi sholat wajibnya. Tidak ada perantara, tidak perlu ada perantara. Kalau, nah ini kalau ada wasilah, ini wasilah bukan perantara, wasilah. Jadi mengambil berkah, mengambil rahmatnya dari apa yang kita lakukan boleh. Umpama kita mau beribadah, kita mau dikabulkan doa, tapi dengan cara banyak ibadah. Banyak ibadahnya ini bukan perantara kepada Allah, bukan. Namanya mengambil hikmah, mengambil pahala di situ. Umpama kita sedang punya hajat, kemudian kita banyak beribadah, salah satunya sedekah. Ini Nabi sendiri yang mengajarkan, banyak-banyaklah bersedekah. Pertama supaya terhindar dari bala, ya kan? Kemudian juga mendekatkan kepada rezeki. Artinya apa? Wasilah. Itu beda, bukan perantara wasilah ya. Jadi bisa kita boleh ya memperbanyak ibadah untuk menunjang doa kita. Tapi doanya bukan perantara. Amal ibadahnya bukan perantara gitu ya. Itu hanya menunjang saja. Nah, runutannya nanti dengan kita berdoa supaya dikabulkan, kemudian memperbanyak amal soleh. Amal soleh itu menjadikan Allah ridho. Jadi dikabulkannya bukan karena amal solehnya, enggak Pak. Amal solehnya supaya menjadikan Allah ridho. Kalau Allah ridho, apapun yang kita minta bisa dikabulkan. Prosesnya begitu. Ya.
Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya kajian kita pada pagi hari ini. Saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.